Yang silakan Anda silakan sehat ya. Acara hari ini tentang berapa penuntut umum ada saksi terdakwa. Silakan. Mau diserahkan dulu atau dibacakan dulu? Boleh. Tadi kan saya beri tadi dulu pendapat penuntut umum atas SSTV penasihat hukum terdakwa atas nama terdakwa ketinggian daerah yang dana CPKH yang diwakili atau berpindah untuk atas nama Yong Seokang anak dari Seokang. Di samping yang hormat dan di penasihat hukum yang bersedia kami hormati pengujian yang hadir tentang surat dakwaan melalui hukum. Dakwaan tidak hukum secara material tentang surat terhadap penyebutan tempo waktu pada dakwaan baik dalam dakwaan pertama atau kedua yang memakai interval waktu sehingga dengan demikian tim penasihat hukum berpendapat kami untuk umum masih berpikir mengenai terjadinya dan masih tidak jelas sehingga masih ada kemungkinan tanggal lain di luar interval waktu dalam surat dakwaan meskipun itu masih di dalam bulan September 2015. Pendapat penuntut umum bahwa memang benar keputusan tempo delikti pada surat dakwaan kami penuntut umum baik dakwaan pertama atau kedua ditulis dengan penulisan secara alternatif memakai interval waktu yang kami kutip sebagai berikut. Pada kurun waktu antara hari Selasa tanggal 3 September 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 September 2015 atau setidaknya masih antara waktu tertentu di dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2015. Penulisan tempo delikti yang ditulis secara alternatif demikian jika kita baca pendapat MIA dalam bukunya sebagaimana di atas pada halaman 131 yang kami kutip sebagai berikut. Jika penerapan penyebutan lokus delikti dan tempus delikti mesti persis atau akurat sehingga tentu suatu surat dakwaan harus menyebut secara tunggal dan pasti. Penegakan hukum melalui peradilan pidana akan lumpuh total yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dan praktek pengadilan telah menunjukkan atau mengembangkan penyebutan lokus delikti dan tempus delikti secara alternatif. Simbol alternatif yang selalu dipergunakan di sekitar tempat atau waktu, bisa juga lingkungan, tempat tertentu dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, deskripsi lokus dan tempus delikti yang berupa alternatif dianggap sah, asal hal itu tidak kabur dan menyesatkan. Tim penasihat hukum terdakwa menganggap dakwaan kedua jaksa penuntut umum dibuat dan disusun hanya berdasarkan kopi paste uraian peristiwa hukum yang terdapat pada dakwaan pertama pada halaman pasal 98 dan pasal 99 secara sesama bisa disimpulkan kedua pasal tersebut memiliki unsur-unsur tidak pidana yang berbeda. Pendapat penuntut umum bahwa ada sikap dan pandangan tim penasihat hukum yang menyatakan dakwaan kedua merupakan kopi paste dari dakwaan pertama semakin mempertegas ternyata tim penasihat hukum tidak mempelajari dengan sesama dakwaan kami penuntut umum yang bahkan telah jauh hari kami serahkan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk kepentingan pembelaan terhadap pelayanannya. Dengan hanya membaca sepintas lalu surat dakwaan kami penuntut umum oleh tim penasihat hukum secara memang berlangsung dijelas bahwa surat dakwaan dimaksud merupakan kopi paste. Kekeliruan tim penasihat hukum ini sesungguhnya tidak perlu terjadi jika tim penasihat hukum jeli membaca surat dakwaan kami penuntut umum, maka dakwaan kedua dimaksud tidak benar-benar merupakan penyaduran ulang dari dakwaan pertama. Bahwa terhadap unsur pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana tahun nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jika disandingkan dengan unsur pasal 99 ayat 1 Undang-Undang tersebut hanya dibedakan pada unsur kesengajaan di pasal 98 ayat 1 dan kelalaian pada unsur pasal 99 ayat 1. Bahwa dalam surat dakwaan terhadap penguraian unsur sebagai fakta perbuatan terdakwa penegakan kami uraikan bahwa terdakwa salah korporasi memiliki kekuasaan terhadap pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan tata lahan, di mana PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentang surat dakwaan mengatur bahwa setelah membaca keberatan tim penasihat hukum pada bagian ini termasuk lokus atau tempat
menyebabkan terjadinya peristiwa hukum tersebut. Ternyata hal yang disampaikan tim penasihat hukum untuk mendukung kesimpulannya, mana memang saya telah masuk kepada pembuktian pokok perkara dan bukan tunduk kepada pemeriksaan eksepsi tersebut. Di antaranya dapat kami singgung sedikit bahwa langkah yang mengalami kebakaran tersebut masuk dalam dokumen lingkungan terdakwa yang wajib mendapat pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sebagaimana dokumen lingkungan berupa upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Dokumen lingkungan itu sampai setelah terjadi kebakaran belum pernah direvisi. Terdakwa dan bahkan terdakwa tetap ingin mempertahankan hal tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan ahli di dalam berkas perkara Sosi Tohan dari BLH Provinsi Riau menyatakan selama dokumen lingkungan itu belum ada revisi, maka lokasi lahan area yang menjadi kelolaan dan pemantauan lingkungannya wajib menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga terhadap sebarang dampak penting yang ditimbulkannya. Bahwa kami menyadari keberatan yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa ini sudah masuk pokok perkara, dan kami coba menanggapi dengan menjelaskan materi pokok perkara supaya memperkuat dan meyakinkan yang mulia majelis hakim bahwa benar ternyata nota keberatan poin ini memang tidak menyangkut proses will, sehingga keberatan pada bagian ini tidak kami tanggapi lebih lanjut. Terhadap keberatan tentang penerapan pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang cipta kerja tidak dapat diterapkan karena berdasarkan ketentuan nomor 1 ayat 2 KUHP. Pendapat kami bahwa nota keberatan atau sensitif penasihat hukum terdakwa ini menurut hemat kami juga telah masuk dalam pemeriksaan materi pokok perkara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa di dalam berkas perkara telah diperiksa ahli tidak pidana lingkungan Dr. Rahmat Bowo Soeharto yang pada poinnya menyampaikan pendapat mengenai titik singgung antara pasal 99 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yang ditinjau ahli dari perspektif politik hukumnya. Bahwa menurut ahli ini 82B ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja mengandung sanksi pidana sebagai ultimatum remedium. Tetapi jika akibat tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, maka ultimatum remedium tersebut berubah menjadi remedium. Gambaran jasa sedikit menyampaikan pendapat bahwa apa yang menjadi keberatan di penasihat hukum tersebut juga telah masuk dalam pokok perkara sehingga juga pantas dikesampingkan. Ada hakim yang terhormat dan penasihat hukum terdakwa dalam persidangan. Setelah kami betul-betul membahas satu keberatan di penasihat hukum terdakwa dalam persepsi, maka kami betul dalam perkara terdakwa ketika daerah yang diwakili oleh Dewan Syarikat Anak dan ditekan terkenal bahwa terdakwa di atas diri terdakwa tersebut tidak kabur dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Maka jalan hal tersebut kami menuntut umum dalam perkara ini mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan hal yang telah kami berikan dalam jawaban kami menuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa dan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terdakwa penuntut umum tidak kabur dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Jika bentuk pendapat dasar penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa ini kami bacakan dan silakan persidangan pengadilan dengan pada tanggal 15 September 2021 penuntut umum ditandatangani. Ini setelah membaca keterangan pintar ya yang dibacakan dari pendapat itu, dan ini juga ada musyawarah dan akan membuat putusan celahnya hari ini juga jam 2. Kenapa jam 2 siang? Karena kebetulan saya sudah dimutasi ya dan sudah selesai dengan baik ya. Jadi jam 2 siang bisa mendapatkan putusan celah. Ya, jadi itu putusan celah kita skor sidangnya untuk jam 2 siang jam 14 WIB. Ada mau sampaikan oleh TSF? Cukup ya, nanti kita buka kembali ya. Tolong di karena ini perkara bukan saya bersidang hari ini banyak sekali investasi. Nanti kalau misalnya di jam 2 sudah bisa kita sidangkan atau sesudah jam 2 sedikit sedikit kan biar kami mengatur karena ada persidangan kami membuatkan hari ini. Jadi jam 2 sudah mau dimaklumi kalau bisa menunggu sebentar atau pulang sebentar nanti ya, kita menit ya, bisa dimaklumi ya, ya sepakat.
kerja ya sampai jam 2 aja. Benar ya? Ini putusannya sudah selesai. Tapi saya bacakan pada ini aja yang pembatasannya pada saya ya. Dan surat dakwah dan terdapat dari terdakwa dan terdakwa dan terdapat dari pembunuhan bahwa keputusan yang oleh pembunuh di bawah berdasar surat dakwah sebagai berikut ya. Pertama, perbuatan terhadap pihak sebagai menjatuh berdasarkan pidana pasal 98 ayat 1, 116, ayat 1, huruf A, untuk 118 pasal 119 Undang-Undang Indonesia tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup atau kedua yang didakwakan kepada terdakwa. Yang dapat dilihat dalam surat dakwaan yang berbunyi pertama bahwa dan seterusnya atau kedua bahwa dan seterusnya bagaimana dalam putusan ya dan seterusnya menimbang dalam undang-undang telah memusat tidak didakwakan kepada terdakwa sekaligus dijadikan panduan hubungan kepada dalam terdakwa oleh seluruh modus operandi. Dengan demikian dalam dasar umum telah dibuat dengan jelas menimbang dalam dakwaannya telah menguraikan perbuatan terdakwa modus operandi sehingga mencakup maksud serupa melonggar terdapat uraian perbuatan material secara tegas. Dalam dakwaan maka dapat dikatakan surat dakwaan tersebut telah lengkap. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang mereka di atas maka hakim hakim berpendapat surat dakwaan dasar umum atas terdakwa tersebut secara cermat jelas lengkap. Mengenai tindak pidana yang menentukan waktu, kurun tempo, delikti dan tempat tindak pidana yang dilakukan umum delikti yaitu disebutkan pertama atau dakwaan kedua menimbang memperhatikan keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan baik pada surat dakwaan pertama halaman ketiga atau dakwaan kedua halaman 18 terdapat kalimat sebagai berikut. Pada kurun waktu antara Selasa tanggal 3 September 2009 sampai dengan hari Selasa 24 September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di dalam tahun 2019. Dari kalimat tersebut di atas bahwa saudara penuntut umum dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara jaksa penuntut umum masih berpikir-pikir hari tanggalnya serta tidak jelas bulannya masih ada kemungkinan lain di bulan September dalam tahun 2019 atau masih berpikir baik waktu hari dan tanggalnya yang tidak jelas serta bulannya masih ada kemungkinan tanggal lain di bulan September 2019. Menimbang terhadap keberatan dari satu penuntut tersebut di atas majelis hakim berpendapat waktu kurun tempo delikti tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa telah disebutkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan telah terlihat jelas dan lengkap yaitu pada waktu antara Selasa tanggal 3 September 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 September 2019 atau setidak-tidaknya masih antara waktu tertentu di dalam bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2019 dan majelis hakim berpendapat jikalau menunjukkan bahwa penuntut umum ragu-ragu dalam usul dakwaannya maka dengan demikian waktu tersebut tidak mengakibatkan surat dakwaan tidak terlihat jelas dan lengkap sehingga keberatan tersebut terdakwa tidak berlangsung dan dinyatakan tidak diterima. Bahwa dalam praktek keberatan penuntut hukum yang menyatakan bahwa dalam dasar penuntut umum merupakan dakwaan prematur dengan alasan dasar penuntut umum tidak menetapkan orang yang telah sengaja melakukan pembakaran mobil-mobil baku mutu udara nuclear, baku mutu air, baku mutu aeros atau kriteria kerusakan lingkungan hidup. Majelis hakim berpendapat sudah merupakan motif pokok perkara yang akan diketahui berdasarkan fakta tuntutan persidangan sehingga keberatan dasar sudah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima. Menimbang memperhatikan keberatan dasar
tanggal 1997 tidak dapat menguasai secara fisik maupun menguasai langsung bagaimana fungsinya. Majelis hakim berpendapat tidak adanya hubungan antara masalah pidana dan tata usaha negara, di mana dalam perkara tata usaha negara PT Gandera melawan masyarakat tentang hak penguasa PT Gandera Negara. Sedangkan untuk pidananya antara terdakwa melawan jasa penuntut umum, sehingga keberatan penasihat hukum tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat menimbang. Berdasarkan hal-hal yang diberikan di atas, maka majelis hakim berpendapat jasa penuntut umum telah disusun dan diuraikan secara sangat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menentukan waktu dan tempat pidana itu dilakukan sehingga telah memenuhi syarat materi. Sehingga bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat penuntut umum telah menyusun dakwaan secara sangat jelas dan lengkap berdasarkan semua pasal 132 huruf A dan B sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dalam tersebut hanya dinyatakan sah hukum sehingga kekuatan dasar hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materi tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap keberatan dasar hukum terdakwa PT Gandera yang diwakili oleh JSL Okam Amsterdam selaku pengusaha kuasa bertindak terhadap terdakwa mengenai surat harus dibatalkan adalah tidak beralasan menurut hukum karena penuntut umum telah menyusun dan menguraikan dakwanya secara cepat, jelas dan lengkap berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan D bagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dakwaan tersebut harus dinyatakan sah. Ini bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tindakan terdakwa PT Gandera yang dalam hal ini diwakili oleh James Sokang dan Misalkan tidak bisa dibawa dengan pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam kedua dalam kesadaran umum karena berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP. Ini bang, apabila memperhatikan keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tindakan terdakwa Gandera yang dilakukan oleh JSL Okam dan Misalkan tidak bisa didakwa dengan pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan hidup sebagaimana dalam perubahan karena berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP. Majelis hakim berpendapat keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah bukan dan materi dari keberatan yang diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 maupun ketentuan pasal 143 ayat 2 yang harus dipenuhi untuk dalam membuat dakwaan. Demikian pula berhak mendapat majelis hakim untuk menentukan hukum apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa apabila telah dinyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga keberatan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.
Selanjutnya pemeriksaan nomor 256 garis feedback garis LHK 2001 di atas nama saudara PT Jaya untuk PT GH mewakili oleh Jasokam karena dari sekam kampus atau kosa tidak tertulis nama tersebut di atas. Ketiga, menentukan yang telah sampai dengan putusan akhir. Demikianlah putus dan sedang putusan majelis hakim pengambil mengingat pada hari Rabu tanggal 12 September 2021 oleh kasus nomor dari pasal 2 SHMH sebagai hakim ketua menghalangi yang melakukan SHMH dan mengangkat kaki J desa masing-masing sebagai hakim anggota yang dikatakan dan sebentar berkembang pada hukum surat dan mulai dibantu oleh Tulus Nabu Tua Tulus Nabu Nabu dan kapan-kapan dengan negeri luar serta dihadiri oleh Juni Manur SK Juni Umum Pegawai dengan didampingi oleh penasihat hukum terdakwa. Ya, jadi ya kita lanjutkan persidangannya ya. Jadi karena saya sudah mutasi, ya, maka kita buat acara beda sidangnya sekali seminggu 2 kali sidang, ya. Rabu ya, sekali ini Rabu masih depan lokasi itu ya. Disepakati waktunya pada saya tanya lagi karena kan persidangan bukan hati sebenarnya. Saya tidak menyangka ini perkara yang biasanya kalau mengalami saya bukan hari khusus. Ya kan? Saya bukan hari khusus nanti sakit kalau hari Senin. Nah, tapi ternyata karena masih satu berpikirnya perkaranya biasa-biasa aja sama hari Rabu sama perkara kami yang lain. Ternyata sampai ada apa nih dari senara ya. Saya berpikir ini menarik perhatian, makanya saya harus khusus, harus fokus. Nah, makanya itu saya bilang Rabu dan Senin. Nah, itu dia selesai kan? Tapi kalau untuk sementara ini ya minggu depan lah hari Rabu pagi ya. Kemudian nanti minggu depannya lagi 2 kali seminggu. Jelas sama dia, nanti ya aja nanti nggak bisa. Iya, Rabu tanggal